Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita lanjut ya mengenai topik daripada peta waktu. Sebenarnya hari ini sesuai jadwal adalah peta mata ya. Jadi kalau ingat peta mata, jadi ingat sambal mata ya. Anda harus ingat sambal mata karena kenapa? Karena tadi sekilas di jalan, Bante lagi tadi pergi baksos dari pagi sampai jam 6 pulang. Di jalan Bante sempat membaca dan di sana iri hati ya. Inti daripada peta mata itu adalah iri hati ya kepada istri kedua dan pada akhirnya menjadikan dia terlahir sebagai makhluk peta. Dan nanti di peta mata kita akan melihat bagaimana iri hati, saling membalas, dan pada akhirnya semua yang dilakukan itu mengkondisikan dalam peta. Ya, jadi waktu ada anak pintar di Manado, kemudian anak pintar bertanya ke Bante ya, Bante, kenapa ya banyak makhluk jadi peta? Bante juga kan, nggak tahu juga kenapa. Tapi selama Bante membaca peta waktu, Bante tahu, oh ternyata inilah item-itemnya ya. Banyak sekali item, banyak sekali jenis yang kita laksanakan, kita lakukan, dan pada akhirnya ini semua membuat diri kita dan makhluk-makhluk yang belum mengenal Dhamma, nah mereka semua pada akhirnya membuat kesalahan dan pada akhirnya mereka harus terlahir di alam peta. Nah jadi Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas mengenai samsara moca ya, yang harusnya ini hari Selasa, cuma waktu Selasa atau Senin ya, waktu itu 2 hari kemarin streaming kita nggak bagus, pada akhirnya Bante akan membahas pada hari ini ya. Jadi samsara mocaka ini adalah seorang nama ya, nama daripada nama klan ya. Jadi nama klan, nama suku. Jadi suku samsara mocaka. Dan di mana di dalam kehidupan yang sebelumnya ya, samsara mocaka ini sering melakukan hal yang tidak baik. Hal apa yang tidak baik yang dilakukan? Dia suka melakukan pembunuhan, serangga, belalang, dan seterusnya. Jadi dia sering melakukan pembunuhan serangga dan seterusnya ya, belalang dan seterusnya. Pada akhir daripada masa kehidupan dia yang pertama, kemudian dia meninggal dan lahir di alam makhluk peta. Ya. Selama berapa lama? Selama 500 tahun. Nah, jadi kadang-kadang kalau umat kita ya yang hobi bermain racket, hati-hati ya. Ya ini ya, hati-hati. Kadang-kadang umat kita apa ya, orang bilang bokang coy ya, nggak ada kerjaan. Ya, nggak ada kerjaan, beli racket listrik. Karena saking nggak ada kerjaan ya itu ya, main nyamuk apa ya, kadang-kadang kalau nyamuk di dalam rumah oke. Kadang-kadang saking nggak ada kerjaan lagi, pergi di depan got mainin itu listrik ya. Nah jadi ini ya, kadang-kadang kita bilang nggak apa-apa lah Bante ya. Dulu Bante benar dari umat di Manado waktu Bante masih kecil. Oh nggak apa-apa katanya, kalau ada BV ya, ada semut lewat nggak apa-apa, lap aja. Nanti kalau sudah ada anak makan ke Bante beres. Ya, jadi jangan lakukan pembenaran. Oh itu nggak apa-apa, itu serangga, itu kecil, ya nggak apa-apa. Nah, tetapi di sini dicerita samsara mocaka, dia mengkondisikan dirinya pada akhirnya lahir sebagai makhluk peta, ya, dan selama 500 tahun.
Nah, jadi ini adalah satu yang kita harus ingat baik-baik mengenai pelaksanaan sila yang pertama. Ya, jadi coba kalau kita bilang Samsara Mocaka mengerti sila pertama, tentunya dia tidak akan lahir di alam peta. Ya, makanya sila ini sangat penting. Bante sudah pernah menjelaskan bahwa sila adalah suatu alat yang melindungi diri kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan sila, otomatis kita tidak melakukan pembunuhan. Ya, nah berikutnya setelah dia melahir di alam peta, Bapak Ibu ya, kemudian di kehidupan Sang Buddha, nah dia juga lahir di suku yang sama, ya menjadi manusia di suku yang sama, tapi karena dasar daripada karma yang tidak baik di kehidupan sebelumnya, jadi dia lahir di keluarga yang cuek, ya dia lahir di keluarga yang tidak terdidik, tidak mendidik, dan memiliki pandangan yang salah. Nah, ketika anak ini tumbuh menjadi semakin besar, nah tentunya anak-anak kalau umur 7-8 tahun ya kelas 1 kelas 2 SD mereka main-main ya, sementara bermain. Ketika mereka sementara bermain, kemudian Bante Sariputta dan beberapa biku sangga lewat di kampung mereka. Anak-anak yang memahami Dhamma, mereka langsung buru-buru pergi, itu ada Bante, buru-buru langsung melakukan penghormatan, tetapi si Samsara Mocaka ya, dia berdiam diri, dia cuek, dia tidak memberikan penghormatan, bahkan tidak memberikan selamat siang atau hanya anjali pun tidak, ya. Jadi ketika Bante Sariputta dengan mata batinnya melihat bahwa kasihan anak itu, ya kan? Ketika melihat anak ini dengan saksama, Bante Sariputta melihat ternyata kalau anak ini akan meninggal, dia akan lahir di alam neraka karena tidak memiliki kebajikan sekecil apapun yang diperbuat selama dia hidup. Kemudian Bante Sariputta mencari cara agar dia bisa melakukan penghormatan. Ya, jadi dia tanya kepada teman-teman Samsara Mocaka, itu teman kamu siapa? Coba panggil ke sini sama-sama. Nah, akhirnya teman-temannya panggil dan paksa si Samsara Mocaka ini untuk melakukan namaskara kepada Bante Sariputta dan Biku Sangga. Nah, jadi di sini yang kita lihat Bapak Ibu bukan Bante Sariputta itu gila hormat ya. Jadi jangan dengar potongan ceritanya baru karena Bante Sariputta ini gila hormat mau dinamaskara sama anak-anak. Jadi panggil paksa itu anak buat namaskara, bukan, tetapi kita tahu bahwa Bante Sariputta sudah mencapai tingkat arahat di mana kesombongan dan kilesa sudah nggak ada. Ya, jadi murni untuk memanggil anak ini untuk memberikan ladang, untuk memberikan dia kesempatan berbuat baik, ya. Nah, kemudian setelah anak ini, ya kan, Bante Sariputta pergi dan anak ini tumbuh menjadi dewasa, tiba saatnya dia menikah. Ya, setelah dia menikah, dia mengandung. Ya, sementara dia mengandung, dia meninggal, ya. Jadi anak ini juga meninggal di usia yang muda. Kenapa Bante? Ya, sayang amat ya, masih muda baru merit sudah meninggal lagi. Ya, mungkin Bapak Ibu pikirnya begitu. Ya, kita lihat karena kenapa dia meninggal waktu usia muda? Karena kehidupan sebelumnya. Yaitu suka bikin apa? Suka membunuh. Ya, pada akhirnya anak ini pun di usia muda dia harus meninggal, ya. Dan setelah anak ini meninggal, anak ini punya kesempatan, ya, dia terlahir di alam peta. Ya, dia terlahir di alam peta. Setelah dia terlahir di alam peta, kemudian dia mencari
siapa yang bisa menolong diri dia. Ya, Peta ini kesana kemari, bingung siapa yang bisa menolong. Pada akhirnya dia mengingat, oh waktu saya kecil, ya saya pernah namaskara sama satu biku. Nah dia cari bantainya di mana, ya namanya dia Peta. Begitu pikirannya mengingat si Bante, dia akan langsung pergi, ya. Nah akhirnya dia pergi ke hadapan Bante Sariputta. Kemudian Bante Sariputta bertanya, ya siapa ya? Jadi kalau ketemu hantu harus tanya siapa namanya, kenalan Bapak Ibu ya. Jadi jangan kalau ketemu hantu lari. Ya tapi Bante yakin ketika ketemu hantu belum tanya juga sudah pingsan paling atau lari duluan ya. Tetapi di sini kenapa kita perlu tahu nama? Karena salah satunya cara untuk membantu mereka adalah dengan kita tahu namanya. Ya, jadi di sini Bante Sariputta bilang, siapa engkau? Ya, yang telanjang dan berpenampilan buruk. Ya, di sini juga badannya adalah kurus kering. Ya, kurus dan kering. Jadi hanya kelihatan kulit dan urat. Jadi darah nggak ada, daging pun nggak ada karena sudah lama sekali untuk tidak makan. Ya, siapa engkau? Nah, kemudian di sini Peti bilang bahwa yang mulia, saya adalah anak yang ketemu dengan yang mulia waktu saya masih kecil. Ya, karena perbuatan jahat inilah saya lahir di alam Peta. Ya, kemudian Bante Sariputta bertanya, emang kamu melakukan perbuatan jahat apa? Ya, kamu melakukan perbuatan jahat apa? Nah, di sini dijawab sama dia bahwa kehidupan dia sebelumnya ya waktu dia menjadi seorang yang membunuh banyak serangga, dibilang dahulu saya tidak mempunyai ayah ibu ataupun sanak keluarga yang memiliki belas kasihan kepadanya, yang mau mendorong saya dengan mengatakan dengan bakti, berikanlah dana kepada para pertapa dan brahmana. Ya, jadi di waktu dia masih kecil, kehidupan sebelumnya dia nggak ada pernah orang tua yang menyuruh dia untuk melakukan perbuatan baik di sini kepada pertapa dan brahmana. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai anak-anak, terus orang tua kita ya kadang-kadang setiap hari suruh kita untuk berbuat baik, ya apakah di wihara, apakah di tempat manapun, berarti itu kita harus bersyukur ya. Karena kenapa? Mengkondisikan kita untuk tidak lahir di alam hantu kelaparan sebagai Peta. Ya, coba kita lihat Peti yang ini. Tidak ada yang menyuruh dia untuk melakukan berbuat baik, sehingga dia nggak tahu apa dan bagaimana cara untuk berbuat suatu kebajikan. Ya, nah karena dia tidak memiliki cara untuk berbuat baik, sejak sekarang ya, selama 500 tahun dia berkelana ya, maksudnya dia kemana-mana dirongrong dengan rasa lapar dan nafsu keinginan. Inilah buah daripada perbuatan jahat saya. Kalau kita bilang petinya nggak bikin jahat bagaimana, tetapi kurang kebajikan di dalam hidupnya sehingga mengkondisikan dia untuk lahir di alam yang tidak baik. Ya. Kemudian saya memberikan penghormatan kepadamu, Tuhan yang mulia, dengan bakti di hati saya. Kasihanilah saya, oh manusia yang agung, ya. Nah di sini kemudian Peti ini kembali melakukan penghormatan kepada Bante Sariputta, kemudian memohon bantuan, yaitu pelimpahan jasa. Setelah mendengar permohonan dari Peti, Bante Sariputta
memiliki cinta kasih ya, dia menolong akhirnya. Nah kemudian di dalam pertolongan yang beliau mau ya, Bante Sariputta kemudian memberikan persembahannya ya. Jadi persembahan Bante Sariputta ini diberikan kepada para biku yang lain ya. Jadi kalau kita bilang di India ya, para Bante itu pindapata. Nah kemudian setelah pindapata ya, makanan hasil pindapatanya diberikan kepada temannya. Jadi kepada biku yang lain diberikan makanan, kemudian juga semangkok air minum dan juga sehelai kain ya kepada biku sangha. Nah kemudian hasil daripada persembahan ini adalah apa? Ya, Peti yang tadinya kurus, kering, telanjang, memiliki pakaian surgawi yang indah. Ya, di sini selalu dibilang di teks ini adalah lebih halus daripada kain kasih. Ya, kain kasih adalah kain sutra, lebih halus dari kain sutra bagaimana? Bapak Ibu pernah bayangin nggak? Ya, kalau Bante belum pernah bayangin juga ya, lebih halus dari kain sutra itu bagaimana? Nah kemudian badan jasmani yang tadinya kurus kering menjadi lebih baik. Ya, kemudian juga selain dia punya badan jasmani lebih baik, juga memiliki keistimewaan lain, yaitu apa? Dia memiliki hasil daripada perdana air, dia memiliki kolam yang indah di alam surga. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa inilah ya manfaat daripada kebajikan. Ya, manfaat daripada kebajikan yang dilakukan oleh Bante Sariputta yang ditujukan kepada Peti yang menjadi makhluk alam menderita. Dan dengan perbuatan baik ini, lantas si Peti langsung berbahagia. Jadi ini juga contoh daripada pelimpahan jasa ya. Tetapi yang Bante akan titik beratkan di sini adalah bagaimana di dalam kehidupan kita, kalau bisa jangan sampai kekurangan karma baik. Ya, kalau sudah sampai kekurangan karma baik, siapa yang menderita? Diri kita sendiri. Ya, jadi dari pelajaran daripada samsara mocaka ini adalah kita jangan sampai deh ya menderita. Yang kedua, sebagai orang tua kita juga harus mendorong ya, kita punya anak-anak untuk berbuat baik, ajak mereka sekolah minggu dan seterusnya ya, mulai dari kecil ajak dia sekolah minggu, ajak dia kebaktian dan seterusnya ya. Jadi ini yang kita ajarkan ya, bukan biarin ya. Kalau dia biarin nanti dia cuma main PUBG ya. Mungkin ada satu anak yang jago banget ya main Free Fire dan seterusnya ya. Itu kalau kita biarkan mereka, karena makin kita membiarkan mereka, berarti kita membiarkan karma dia yang berjalan. Kita tahu kalau karma dia yang berjalan, karmanya bagaimana? Loba dosa moha yang berjalan. Ya, kalau kita membiarkan mereka berjalan sendiri, maka loba dosa moha yang akan berkembang. Karena yang harus Bapak Ibu ingat bahwa di dalam batin kita yang dominan itu, ya susah berbuat baik. Susah kan? Kenapa? Karena loba dosa moha. Makin kita biarkan anak-anak kita terserah deh, lo mau sembahyang, kagak-kagak. Ya itulah, yang berkembang adalah loba dosa moha ini yang berkembang. Sehingga akan menyulitkan mereka untuk kembali ke jalan benar, dan pada akhirnya akan menyulitkan mereka di kehidupan-kehidupan mereka yang akan datang. Nah oleh karena itulah kita yang sudah memahami, ya kita usahakan ya semoga anak-anak kita dan diri kita sendiri ya bisa menjadi orang yang baik dan mampu menuntun diri kita ke arah yang benar.